katanya takdir sudah ditentukan, tapi sepertinya kita kok bisa memilih kopi atau teh sesuka hati kita, terus takdirnya gimana ini kan? Tanya terus di mana ini kan gitu. Jadi mungkin yang akan saya paparkan adalah sepemahaman saya, jadi dari buah yang saya coba olah untuk bisa menemukan pertemuan dari dua paradoks tersebut. Jadi saya biasanya dulu menjelaskan dengan konsep seperti game. Biasanya dulu saya pakai analogi game itu. Kalau kita main game di TV misalnya yang populer buat anak-anak muda main Winning Eleven atau Dota, PUBG sekarang lah. PUBG ya. Oh, main game juga Mas Abrang? Oh, saya gamer dulu. Oh gitu. Nanti kapan-kapan kita ketemu Sekarang di Dash 2 di CS ya Mas Abrang ya. Oke. Jadi saya melihat gini waktu itu juga menemukan awalnya justru dari ngurut gini, takdir sudah ditentukan dari mana, katanya semua tertulis di Lauhil Mahfuz kan gitu. Saya selalu mencoba gini, kalau saya ngejar sebuah subjek, saya harus bisa membedakan mana yang asumsi saya, mana yang memang data. Jangan-jangan saya salah persepsi karena saya menganggap apa yang saya anggap adalah data, kan kadang-kadang seperti itu. Maka kalau datanya adalah tertulis, kan kemudian bisa dibedah tulisannya bentuknya seperti apa, pertanyaannya. Ada tulisan seperti prosa, ada tulisan seperti puisi, ada tulisan seperti atau deskriptif jelas seperti novel, atau jenis tulisan yang berbeda lagi, yaitu tulisan seperti programming, di mana dia membuka semua, itu tulisan juga, membuka semua possibility untuk terjadi yang lebih luas, yang sifatnya berbeda sama novel ini. Jadi bukan deterministik, tapi menyediakan posibilitas untuk banyak hal terjadi. Nah, kayak kemudian misalnya kayak game itu tadi, kita main Winning Eleven, main sepak bola di game. Kalau mau ngomong di situ, semua yang terjadi di TV sudah tertulis dalam pemrograman game tersebut. Kita tidak mungkin bisa melakukan yang tidak diprogramkan di game. Kita mau tendang bola sampai bolanya keluar TV nggak mungkin. Kita mau orangnya terbang nggak mungkin ya, karena memang tidak diprogramkan di situ. Tapi kalau mau ngomong free will-nya, game-nya menarik karena ada free will di situ. Jadi kita bebas mau pakai strategi seperti apa, nendang bola oper ke siapa, mau pakai trik apa di game itu. Nah, jadi di sini ada, kita bebas memilih tapi juga terkonstrain, juga terbatas oleh apa yang tertulis. Nah, jadi saya melihatnya seperti itu, gini, bahwa takdir itu adalah akumulatif dari prime causal sebab pertama yang tidak ada sebab sebelumnya. Kita kalau orang beragama menyebut itu sebagai Tuhan, prime causal, karena tidak ada sebab sebelum Tuhan. Tuhan ada, dia ambil sebagai aksioma. Terus kemudian Tuhan membuat set rule di situ. Set rule-nya kalau di fisika, untuk membuat dunia ini di fisika itu enak ngelihatnya. Karena ada kalau di fisika sekarang ada 4 rule dasar. Jadi ada rule gravitasi, ada rule elektromagnet, ada rule weak force namanya, ada strong force namanya. Hanya dari 4 rule tersebut kemudian terjadi jagat raya yang begini kompleksnya. Nah, tetap kompleksitas yang ada di atasnya itu tidak akan bisa lepas dari rule dasar ini, kan gitu. Bahkan jagat raya ini ada yang namanya, ada konstanta yang kalau dia berubah 0,00001 saja nggak jadi nih yang namanya jagat. Nah, saya melihat itu sebagai oke, ini deterministik, ini sudah diset dari awal. Jadi ada takdir yang tidak bisa kita lepaskan karena kita bisa berada karena dari sebuah set rule tersebut. Nah, tapi dari set rule tersebut kita punya kesempatan untuk memilih kemudian. Kita punya kesempatan untuk yang tadi itu free will itu tadi. Tapi saya kejar juga free will-nya di mana sebenarnya? Apakah urusan milih kopi sama milih teh terus kemudian disebut sebagai free will? Terus kemudian tahun 1980-an ada penelitian dari Benjamin Libet. Dia salah satu yang pertama mendapatkan virtual Nobel Prize kalau nggak salah. Itu tentang, karena dia meneliti consciousness.
kesadaran. Dari riset dia menunjukkan bahwa keputusan yang kita ambil itu sebenarnya ketika kita menyadari keputusan, kesadaran keputusan itu diambil sebelum kita menyadari keputusannya. Jadi jadi ada orang ditaruhin EEG, dilihat dilihat aktivitas di otaknya, terlihat bahwa keputusannya sudah jadi, baru sekitar 0,38 atau 0,5 sekitar gitu, 0,5 milisecond kemudian baru kita menyadari bahwa kita ambil keputusan tersebut. Oke, jadi keputusannya sebetulnya udah ada, disadarinya ada delay sedikit gitu ya? Ada delay. Kalau titik menyadari keputusan bukanlah ketika kita mengambil keputusan, berarti siapa yang mengambil keputusan? Kan pertanyaannya gitu. Breakdown dulu gini. Pecah lagi free will-nya. Oke. Kita memilih kopi sama teh, loh ini keputusannya sudah diambil sebelum kita sadar ngambil keputusannya kok. Jadi terus dari mana keputusan itu datang? Free will-nya dari mana? Terus kemudian ngomong udahnya lah. Kemudian saya mencari lebih lanjut. Terus ternyata ada 2 jenis keputusan di kepala manusia yang kalau secara sampai sekarang disebut sebagai keputusan yang cepat sebagai snap decision dan keputusan yang lambat disebut sebagai slow decision. Nah, kita setiap hari dominannya pakai snap decision. Jadi memutuskan kopi apa teh, cepat ngomong kopi. Nggak mikir dulu tentang bahan kopi, nggak mikir pertimbangan panjang, lebar lah, segala macam, nggak. Tapi snap decision, langsung ambil keputusan. Karena itu memang efektif untuk menjalankan hidup. Kalau kita harus pakai slow decision untuk beli merek odol aja setengah mati itu, bisa 3 jam, kita harus mempertimbangkan semua faktornya. Jadi kita memerlukan snap decision itu. Dan kita tahu bahwa dari Benjamin Libet tadi mengatakan bahwa sebenarnya bukan kita yang ambil keputusan, otaknya sudah ngambil keputusan sendiri. Nah, otak ngambil keputusan dari mana? Ternyata kemudian masuk ke neurobiologi nih. Ketika kita mensignifikasi sebuah kalimatnya enaknya. Kalau kita sudah mengalami sesuatu, terus kita mengambil pemaknaan terhadap sesuatu tersebut, kemudian terjadi elasticity di otak. Jadi ada sambungan-sambungan yang bergerak di situ. Jadi ketika sudah terjadi sambungan-sambungan di otak yang baru, sirkuit itu yang membantu keputusan apa yang akan diambil. Jadi kemudian saya melihat free will itu arahnya bukan ke depan, free will itu arahnya bukan kita mengambil keputusan, tapi free will itu arahnya ke belakang, bagaimana kita memaknai apa yang terjadi. Nah, itu kemudian nyambung sama agama. Ketika agama menyuruh kita bersyukur, jadi ahli syukur, berarti itu kita harus mencari makna terbaik dari apa yang kita alami. Karena kita tidak mungkin bersyukur pada sesuatu yang buruk. Kita harus cari angle baiknya nih dari apapun yang terjadi. Dan ternyata itu secara faktual membuat struktur di otak jadi berubah nih. Jadi mesin kita untuk membuat keputusan berikutnya juga jadi berubah berdasarkan apa yang kita renungkan ke belakang. Jadi kalau agama ngajak kita untuk husnudon, agama ngajak kita untuk berprasangka baik, husnudon tadi, ngajak kita untuk bersyukur, ngajak kita untuk belajar dari masa lalu, ternyata itu sangat membantu pada keputusan masa depan, karena free will datangnya dari pemaknaan ke belakang tersebut. Jadi free will membangun mesin yang membuat keputusannya datang dengan sendirinya kemudian. Si keputusan datang dengan sendirinya, mekanismenya gimana, Mas? Otak, kan gini, misal gini, ya, aku kasih contoh sederhana gini, Mas, misal nih, ini kan aku ada ngundang orang gitu ya untuk datang ke Dialog Positif. Dia kan pasti mau memutuskan untuk ikut atau untuk enggak nih, gitu kira-kira. Nah, keputusan dia untuk join dan keputusan dia untuk enggak join, nah itu mekanismenya terhadap si free will tadi gimana? Gini, mekanismenya gini kemudian. Agak teknikal saya menjelaskannya ya. Kalau kita ngomong otak, kemudian gampangnya ada node, ada titik, ada edge, ada garis di antara titik. Nah, semua signal berjalan di situ, pada semua web itu. Mana signal yang paling cepat itu yang membawa kita pada sebuah keputusan. Nah, dia paling cepatnya lewat mana? Itu pada syaraf yang sering dipakai. Karena kalau syarafnya sering dipakai, terbangun mielin di situ, sehingga lebih cepat signalnya datang. Nah, misalnya tadi pertanyaan, bagaimana mekanismenya orang mau atau tidak dipanggil ngobrol gini nih? Dia pasti punya pengalaman di belakang yang membuat
yang membangun dia untuk bisa membuat keputusan iya atau tidak. Kalau dia punya pengalaman buruk pada panggilan pertamanya, pasti susah pada panggilan keduanya. Oke, kalau pertamanya udah ada bad memory, itu pasti keduanya susah untuk memutuskan gitu poinnya. Bukan. Kalau dia sudah bad memory dia dipanggil pertama nih. Dia nggak punya background knowledge-nya untuk memutuskan itu misalnya. Terus kemudian oke, aku coba. Terus kemudian dia mengalami pengalaman buruk, mengalami pengalaman yang tidak menyenangkan. Saya nggak ngomong pengalaman buruk. Pengalaman yang tidak menyenangkan. Kemudian pengalaman tidak menyenangkan itu dia harus menarik menjadi makna. Maknanya apa nih? Kalau dia memaknai itu sebagai pengalaman buruk, ketika dipanggil berikutnya dia tidak mau pasti, karena dia tidak mau mengalami pengalaman buruk lagi. Tapi kalau dia mengambil pengalaman tidak menyenangkan itu sebagai ini pengalaman kesempatan untuk belajar, berikutnya dia pasti akan mau dipanggil lagi. Jadi pengalamannya sama, yang berbeda adalah pemaknaan terhadap pengalaman sebelumnya tersebut. Jadi betapa penting yang namanya ilmu hikmah itu. Ilmu hikmah itu menghikmai, memilih makna dari apa yang sudah terjadi di dalam kehidupan kita, dari pengalaman kita. Karena itu akan menentukan keputusan berikutnya. Oke, nah boleh agak sedikit dielaborasi tentang hikmah itu apa sih sebenarnya, Mas? Sepemahaman saya gini, kalau hikmah itu kan ada fakta, ada makna. Hikmah itu bagaimana kita bisa memaknai sebuah fakta sehingga coherence dengan pemahaman yang kita miliki itu. Oke, jadi di situ ada makanya kenapa hikmah selalu ditekankan gitu ya di dalam kitab suci bahwa hikmah dan ilmu karena tadi ada fakta dan makna, bagaimana kita memaknai sebuah fakta gitu. Poinnya seperti itu. Nah, sekarang pertanyaannya adalah saya kaitkan dulu ke awal tadi gitu. Kita tahu bahwa telah ditetapkan di dalam Lauhil Mahfuz gitu loh, Mas Abrang. Nah, menurut Mas Abrang ketika ada kalimat Lauhil Mahfuz di situ, apakah programnya tuh udah ada, terus di dalamnya mau diisi apa aja terserah gitu? Gitu nggak kira-kira? Gimana? Programnya sudah ada diisi. Nah, jadi si semesta ini, Tuhan ini bikin programnya udah ada nih gitu. Nah, si kita sebagai pengisinya itu terserah mau ngisi apapun, yang penting kompatibel sama program yang udah ada ini gitu. Saya paham maksudnya, tapi kalau analoginya saya tidak begitu nyambung nih, tidak setuju karena kita bukan mengisi program tersebut. Oh, oke. Kita hanya berjoget dari posibilitas yang disediakan oleh program tersebut. Kalau misalnya programmingnya dikasih 5 batu, kita boleh menata sedemikian rupa. Ada kalau 5 berarti ada 120 posibilitas untuk bisa menata batu itu seperti apa. Hanya 5 batu itu bisa kemungkinannya ada segitu banyak. Tapi kita nggak bisa nambah batu ke 6 karena tidak disediakan di situ. Oke. Nah, berarti kalau misalnya dikaitkan sebagai misalkan ada kalimat Holifah gitu ya, pengganti creator gitu. Nah, kita meng-create itu based on yang si 5 tadi udah disediain, create lah se-5 ini semanfaat mungkin, seluas-luasnya, berkaitan dengan gitu nggak kira-kira Mas Abrang? Iya, saya sangat setuju. Kita co-creating setiap hari loh. Kita dalam tanda petik ya, kita mencipta tanpa kita sadari setiap hari. Anda makan tempe, makan pisang, minum air, jadinya tetap daging. Itu kalau nggak proses mencipta apa itu? Rearrangement juga kan? Setiap hari kita mengolah itu. Jadi sebenarnya kita sudah menjadi co-kreator sebenarnya. Kita tidak menyadari saja bahwa kita sudah ada model untuk menjadi co-kreator dari, kalau badan tadi modelnya kan sudah dikasih alam pada memori yang ada di DNA. Sementara ada memori yang ada di kepala. Kemarin kita sempat bahas tentang beberapa lapis memori tersebut. Yang memori yang ada di kepala kita bisa create yang lebih. Kalau badan nggak bisa co-create kursi misalnya. Tapi kalau yang di kepala bisa membuat kayu menjadi kursi. Kursi itu datang dari susunan kayu tertentu loh. Jadi ada sesuatu yang muncul baru dari kayu yang ditata itu. Kita tidak mencipta kayunya, tapi kita mencipta sebuah penataan sehingga terjadi sesuatu yang baru yang namanya kursi tersebut. Oke, nah berarti saya kaitin lagi nih, kalau kita co-creating, berarti co-creating kita ini bisa menumbuhkan dan bisa juga membuat chaos nih di semesta ini kan gitu. Sangat bisa. Gitu. Nah, kira-kira balancing antara chaotic gitu ya dan pertumbuhan kebermanfaatan gitu. Itu juga bagian dari pilihan. Itu poinnya kan ada di situ gitu.
Nah, saya memilih untuk apa itu basic-nya dari penciptaan kita ke sini tuh untuk menjalankan skenario itu nggak sih sebenarnya, Mas? Salah satunya, kalau untuk create tadi kalau premisnya adalah kita diciptakan untuk membawa chaos menjadi order gitu ya. Membawa order. Kalau itu ultimate goal-nya, saya tidak percaya. Pada posisi wadah keberadaan akal nih. Kalau pada posisi informasi saya percaya itu. Tapi kalau pada wadah tidak. Karena kita punya entropi. Entropi itu sebuah derajat chaos. Derajat chaos di dunia itu selalu naik. Nggak pernah turun. Jadi kita mau diem aja mau ngapain, itu mesti semakin chaos. Tapi ketika kita terlibat dalam sesuatu, chaosnya itu bisa di-delay itu. Bisa di-delay? Sangat bisa delay. Contohnya sederhana gitu. Ada rumah kosong didemin aja. Kasih 1 tahun, dia chaos. Jadi nggak tertata. Fungsi rumahnya juga terganggu oleh pohon-pohon, terganggu oleh kotoran, terganggu oleh hewan, dan seterusnya. Tapi kalau kita terlibat dalam rumah itu, kita merawatnya, fungsi itu jadi lebih lama terjadi. Jadi ordernya jadi lebih lama. Bahwa ultimate-nya nanti tetap akan semuanya hilang, kembali kepada ordernya cuma satu, ilah tersebut. Kan ini cuman, kalau pemahaman saya ini kan cuma sebuah jogetan semesta yang lucu lah dalam tanda petik gitu sendiri. Seolah-olah kita apa namanya membawa order dari chaos. Pada skop pemahaman kita ya, tapi pada ultimate-nya itu hanya sebuah jogetan di mana Tuhan mengumpulkan pengalaman dalam tanda petik lah, mengalami dirinya sendiri melalui kita dengan perjalanan membawa chaos menjadi order tersebut. Yang terkumpul ultimate adalah informasi nataan. Informasi juga sama pentingnya sama wadah nih. Informasi ya. Oke. Nah, sekarang kalau tadi berbicara tentang jogetan, Mas, ini kan semua juga dia juga, kemana saja kamu menghadap juga dia, terus semua yang terjadi juga dia gitu. Nah, peran kita, peran saya, peran manusianya tuh di mana sih sebenarnya? Peran manusia, karena ada sesuatu, ini mohon maaf jangan tersinggung dulu ya kalau saya ngomong kalimat gini. Karena kita punya sesuatu yang Tuhan tidak punya. Gimana sorry, Mas? Karena manusia punya sesuatu yang Tuhan tidak punya. Ini kalau nggak diterusin banyak yang tersinggung pasti. Ya, Makanya diterusin. Oke. Karena premis Tuhan adalah maha, kemana-mana ngelihat dan kemana-mana ketemu Tuhan dan seterusnya. Tuhan punya satu properti yang tidak punya, yaitu keterbatasan. Tuhan tidak terbatas. Kalau Tuhan terbatas, dia bukan Tuhan. Dan Tuhan punya, karena dia maha, tidak punya properti yang namanya keterbatasan. Keterbatasan itu properti yang dimiliki manusia. Jadi nomor satu yang harus dipahami manusia adalah keterbatasannya. Kebodohan saya, ketidaktahuan saya, dan seterusnya. Dan menggunakan kebodohan tersebut, menggunakan limitasi tersebut, kan terus kemudian banyak manusia, banyak limit nih. Bagaimana melebarkan limitasi tersebut untuk menjadi penataan yang lebih baik ke depannya. Itu yang saya sebut sebagai lucu. Karena salah satu poin lucunya di situ. Kita ini terbatas, lahir di dunia nggak tahu suruh ngapain, nggak dikasih manual book, suruh nyari-nyari sendiri, nebak-nebak sendiri, dikasih limitasi, ada yang dikasih pinter, ada yang dikasih nggak terlalu pinter, ada yang lahir di lingkungan pesantren, ada yang lahir di lingkungan maling. Tapi jadi standar Tuhan pasti berbeda-beda, standarnya tergantung limitasi manusianya, bagaimana dia bisa mengembangkan limitasi tersebut. Karena itu yang saya lihat, salah satu rule yang saya lihat di dunia seperti itu, bahwa semua itu ekspansif, apapun itu semakin lebar, limitasinya semakin luas. Oke, ini kalimatnya menarik banget, Mas. Jadi kita dilahirkan itu untuk mengembangkan si limitasi tadi gitu ya. Secara tidak langsung tuh Tuhan menciptakan dirinya dalam keterbatasan itu namanya manusia. Gitulah kira-kira ya. Gampangnya gitu. Gampangnya gitu. Wah, ini puyeng nih. Oke, nah sekarang ini yang sangat populer sekali nih, Mas Abrang. Ini so populer sekali. Karena ada pemahaman yang mengatakan bahwa sekeras-kerasnya saya kerja, kalau sudah takdirnya dapat 10, ya nggak akan bisa 10 gitu. Itu satu. Yang kedua, ada orang juga ya udah kerja juga nggak usah keras-keras banget, kok udah ditakdirkan juga jadi segitu juga gitulah kira-kira. Nah, ini juga kan ada limitasi nih. Nah, menurut Mas Abrang gimana tuh dengan konsep seperti itu? Nomor satu, dia sangat setia pada limitasinya.
Limitasi apa itu? Limitasi menghitung apa yang dia dapat. Mau gini, pada kalimat itu, saya kerja sekeras-kerasnya dapat segini juga kok. Apa sih yang kamu sebut sebagai yang dapat? Kan biasanya dihitung sebagai uang, sebagai kepemilikan, dan seterusnya. Padahal ketika kita hidup, kita mendapatkan sehat setiap hari. Kita mendapatkan nafas setiap hari. Kita mendapatkan ilmu yang bertambah setiap hari. Ketika kita tidak mengalami kecelakaan yang seharusnya mengalami, kita mendapatkan keselamatan. Dan itu tidak dihitung pada pencapaian pendapatan tersebut. Makanya kita bisa ngomong bahwa yang ini dapatnya sedikit, yang itu dapatnya banyak. Saya nggak setuju dengan cara pandang itu. Untuk mendapat gini, yang paling berharga menurut saya, yang didapat paling besar adalah kesempatan untuk mengalami keterbatasan. Selama kita masih diberi kesempatan untuk mengalami keterbatasan, mau duitnya banyak, mau duitnya sedikit, mau kepemilikannya banyak, kepemilikan sedikit, dan segala macam, itu hanya set limitasi yang berbeda untuk bagaimana kamu bisa melebarkan keterbatasan tersebut. Nah, ini ginilah gampangnya. Kalau Anda main game kan ada level tuh. Iya. Easy, medium, hard, God mode. hard mode, dan seterusnya. Jangan lupa, kamu sebelum lahir sudah bikin perjanjian sama Tuhan. Oke. Nggak ada, kamu sudah rembuk sama Tuhan. Nggak mungkin Tuhan otoriter menurunkan manusia kamu dengan nasib seperti ini. Saya sangat percaya bahwa ketika kamu lahir dengan nasib yang disiapkan komponennya untuk kamu, itu kamu sudah bersetuju sama Tuhan mau hidup kayak gini nih. Kenapa kamu butuh hidup seperti ini? Karena kamu harus mengalami sesuatu nih. Kamu harus upgrade. Ini ngomongnya jadi rada tasawuf. Ini apa? Apa? Kan ada kurikulum dalam hidup. Ya, ada dalam hidup ini kamu butuh apa? Misalnya gini, kamu butuh mengalami keutuhan yang namanya sabar, misalnya. Maka dalam hidupmu, kamu diberi banyak kesempatan untuk marah. Kamu gampang marah orangnya, kamu gampang tersinggung. Kenapa? Karena kalau kamu bisa melewati itu, kurikulummu dapat nih. Pada satu hidup yang ini, kamu bisa melewati satu kurikulum tersebut. Dan saya sangat percaya, setiap kita lahir datang ke dunia, itu kita sudah rembuk kurikulumnya. Di ayat ada tuh. Siapa yang bisa berbicara sama Tuhan lewat wahyu, lewat Jibril, atau kamu yang dibalik hijab. Kalau kamu yang dibalik hijab, itu yang rembuk kurikulum itu. Oke. Itu menarik banget sih pemahaman bahwa statement alastu birobikum, statement perjanjian itu diartikan bahwa di janji itu kita emang udah siap menerima kurikulum Tuhan bahwa kamu bakal begini, dan kita menjawab iya kan gitu ya waktu itu gitu ceritanya gitu secara teatrikalnya. Saya bahkan bukan gini, saya bahkan tidak membayangkan Tuhan kamu tak kasih kurikulum, nggak gitu. Saya bahkan membayangkan manusianya yang saya kurikulum ini aja Tuhan ya. Oh, biasanya malah karena begitu kan. Kamu mengambil kurikulum kayak apa, tidak mengurangi kebesaran Tuhan, tidak mengurangi kehebatan Tuhan, monggo sesuka hati kamu. Itu dijogetkan limitasimu. Saya ngelihatnya mesra sama Tuhan. Bukan otoriter Tuhan itu. Justru malah Tuhan sangat mesra banget, justru malah kita yang milih sendiri, kita yang subscribe gitu, dia yang mengiyahkan. Tapi kita sekarang kita komplain sendiri. Kita yang komplain sendiri ya. Berapa hidupnya kamu yang minta itu, biar kamu pengen belajar sesuatu kamu itu. Gitu. Oke. Wah, ini keren banget nih, mantap. Yes. Ini another paradigm sih. Observasi begitu juga soalnya. Observasi ada cycle di hidup saya gini. Ada pelajaran yang berulang nih. Ada yang cycle-nya 5 tahun, ada yang cycle-nya 12 tahun, dan saya nggak tahu pengalaman orang ya, karena saya tidak meneliti. Kalau saya yang memperhatikan pengalaman saya sendiri, bahwa ada masalah yang berulang nih. Setiap berapa tahun berulang nih masalahnya. Saya harus ingat kemarin saya memecahkan masalahnya gimana ya. Oh, dengan sebuah kondisi hati tertentu, gampangnya gitulah. Pada cycle berikutnya datang lagi masalah hampir sama. Kalau kita ingat cara memecahkannya dulu, kita jadi memecahkan lagi lebih mudah, diingatkan lagi. Jadi ada tematik tertentu dalam setiap hidup manusia. Saya sangat yakin itu. Oke. Nah, berarti sekarang kita tuh sebetulnya hidup itu belajar untuk menemukan pola sih kayak tadi itu gitu loh, Mas. Gitu nggak kira-kira?
Belajar dari pola, melebarkan limitasi, belajar dari pola, melebarkan limitasi, yang akhirnya kita bisa lebih luas dalam menghadapi si hidup ini, gitu nggak kira-kira? Ya, saya tidak merekomendasikan semua orang melakukan itu karena itu menghabiskan waktu dan pusing juga. Kita sudah dikasih tools yang lebih mudah, manual yang lebih mudah, yaitu agama. Oke, Agama itu tools yang lebih mudah. Kamu nggak usah cari pola, nggak usah pusing seperti ini. Kalau kamu benar-benar bersyukur, efeknya kamu nggak perlu tahu mekanismenya, kamu dapat efek baiknya. Kalau kamu gini, kamu dapat efek baiknya. Jadi apa namanya? Menurut saya agama sangat mempermudah. Ini kan orang kurang kerjaan cari-cari pola, cari-cari mekanisme sendiri. Tinggal ngikutin aja gampang sebenarnya. Oh, oke. Berarti ada keganjalan terhadap agama dong kalau nyari pola sendiri ya? Saya tidak melihat itu juga karena kalau kita ngelihat produk-produk buku-buku tasawuf, isinya kan mereka mencoba mencari pola itu. Saya merasa itu tidak diwajibkan kepada semua orang karena modal yang diberikan sama Tuhan juga berbeda-beda. Oke, modalnya beda-beda, skenario-nya beda-beda gitu ya. Nah, Jadi yang memang ketarik ke arah sana monggo dicari, yang enggak jangan memaksakan diri. Banyak kalau 1000 jalan menuju Roma pasti 1.000.000 jalan menuju Tuhan. Kalau ke Roma aja 1000, apalagi menuju Tuhan ya. 7,8 miliar manusia di muka bumi, berarti ada 7,8 miliar cara juga menuju kepada Tuhan gitu ya kira-kira ya. Makanya quotes yang paling keren sih sama, balik lagi ya, dilarang mengisi rapot teman, bener ya Bang? Orang jalannya beda-beda juga. Oke. Nah, ada kalimat gini, takdir itu bisa dirubah gitu. Kira-kira gimana pandangan Mas Abraham tentang kalimat takdir bisa dirubah? Boleh, monggo. Tapi dia harus mendefinisikan takdir seperti apa. Kalau saya mendefinisikan definisi takdir pada definisi saya, itu tidak bisa dirubah. Itu given. Tapi itu sama sekali tidak merubah, tidak mengecilkan kesempatan kita untuk bisa mengolah diri sama sekali. Kalau kamu nggak bisa terbang, kamu mau gimana-gimana ya susah rubah itu. Ada set limitasi itu memang dibuat untuk agar kita bisa lebih melewati limitasi tersebut. Kalau nggak ada limitasi, hidup ngapain? Oke, nah sekarang kaitannya sama nasib gimana? Kan ada takdir, ada nasib nih, gitu. Kira-kira apa tuh kaitannya? Ada orang yang saya bernasib malang gitu. Apakah itu memang sudah given ditakdirkan gitu? Apakah nasib itu mengadu nasib gitu misalkan, memperbaiki dan seterusnya? Kira-kira di mana letaknya? Ini lagi-lagi bersandar pada definisi yang saya miliki ya. Saya nggak berani ngomong universal menurut orang seperti apa. Tapi kalau menurut saya nasib itu adalah berkelindannya, bagaimana berinteraksinya antara takdir yang diberikan dan komponen yang kita kumpulkan ini. Karena nasib hanyalah jalan sebab akibat. Saya melihatnya gitu. Kalau kamu nasibnya buruk, pasti kamu terlibat dalam sebabnya. Saya nggak mau nyalain siapa-siapa. Kamu pasti terlibat dalam sebabnya, entah disadari atau tidak. Sampai ada kalimat, saya dengar kalimat gini, gimana ya? Jangan pernah ngatain ketika marah, jangan pernah berjanji ketika bahagia. Iya. Nah, misal ada kalimat itu ya. Bagaimana bahwa ketika kita tidak center, sebab akibat yang kita bayangkan tidak akan seperti yang terjadi, sebab akibatnya tidak akan seperti yang kita bayangkan karena kita sendiri nggak center. Menurut saya nasib itu di situ. Saya nggak setuju bahwa nasib diserahkan kepada orang lain. Nasib itu di tanganmu sendiri. Kamu membuat sebab apa sehingga terjadi akibat tertentu. Oke. Dan hukumnya selalu begitu ya, sebab akibat itu nggak bisa lepas gitu ya, kira-kira ya. Itu salah satu meta takdir. Dia ada di pola ketakdiran tersebut. Soalnya saya menyebutnya takdir dari takdir tersebut. Tersedianya sebab akibat. Oke. Nah,